Perkenalkan, nama saya Utari Juni Afria dengan NIM 1816010115 dari kelas Ekonomi Syariah C. Kali ini saya akan membahas beberapa materi syarah hadis ekonomi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah syarah hadis ekonomi dengan dosen Ustadz Dedi Afdal. Materi yang pertama mengenai wakalah. Wakalah secara bahasa berarti pemberian kuasa atau pendelegasian atau pemberian mandat. Sedangkan secara istilah, wakalah adalah seseorang atau pihak pertama memberikan kuasa atau mandat kepada orang lain atau pihak kedua untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Akad wakalah sendiri merupakan akad yang sifatnya tolong-menolong. Dalam hadis dijelaskan riwayat Jabir bin Abdillah, An Jabiri Abdillah qala aradatul khuruja ila Khaybar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ataita wakili fakuz minhu kamsata asyara wasqan fa ini bataga minka ayatan fada' yadaka ala tarkutihi. Dari Jabir bin Abdillah ia berkata, aku hendak pergi menuju Khaybar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apabila engkau menemui wakilku, maka ambillah darinya 15 wasak. Apabila ia meminta bukti darimu, letakkanlah tanganmu di tulang selangkanya. Imam Asy-Syaukani menuturkan bahwasannya hadis ini menunjukkan sahnya akad wakalah dan seorang imam diperbolehkan untuk mewakilkan semua urusan zakat, baik memungut maupun menyerahkannya kepada yang berhak. Materi yang kedua mengenai arohan atau gadai. Gadai secara bahasa artinya tetap, sedangkan secara istilah, gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan, baik harta maupun benda-benda berharga lainnya yang bisa dijadikan sebagai jaminan. Jika si peminjam tidak bisa mengembalikan pinjaman, maka barang gadai tersebut bisa diambil oleh orang yang memberikan pinjaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istara ta'aman min Yahudi ila ajalin warahanahu dir'an min hadidin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli bahan makanan dari orang Yahudi dengan cara berhutang dan beliau menggadaikan baju besinya. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa gadai sudah terjadi sejak zaman Rasulullah dan itu diperbolehkan. Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya akad gadai menggadai merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam. Akad ini bukanlah perbuatan tercela ataupun aib. Yang kedua, diperbolehkan melakukan transaksi jual beli atau pinjam meminjam dengan orang non-muslim. Dan yang ketiga, akad gadai menggadai ini merupakan akad ta'awun, yaitu tolong menolong. Materi yang ketiga mengenai al-qard atau pinjaman. Al-qard adalah akad antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya dengan nilai yang sama. Hadis mengenai al-qard ini yaitu An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannah maktubas sadaqatu bi asri amsaliha wal qardu bi samaniyata asyara. Fakultu ya Jibril ma balul qardi afdalu mis sadaqah. Qala li annas sa'ila yas'alu wa indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa minha jatin. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam aku diisrahkan, aku melihat di atas pintu surga ditulis, sedekah akan dikalikan 10 kali lipat dan memberi pinjaman dengan 18 kali lipat. Maka aku bertanya, wahai Jibril, apa penyebabnya memberi hutang lebih diutamakan ketimbang sedekah? Jibril menjawab, karena saat seorang peminta meminta, terkadang ia masih memiliki harta. Sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak akan meminta pinjaman kecuali karena butuh.
Hutang piutang merupakan muamalah yang tidak dapat kita hindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Akar hutang piutang ini termasuk ke dalam akad ta'awun atau tolong-menolong. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, jangan meminta lebih ketika terjadi keterlambatan dalam membayar hutang. Karena jika meminta lebih, maka akan jatuh ke dalam riba. Yang kedua, sebaiknya dicatat untuk kehati-hatian. Dan yang ketiga, niat ikhlas untuk memberikan pinjaman, bukan untuk mencari keuntungan duniawi. Sekian penyampaian beberapa materi syarah hadis ekonomi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.